Halo pecinta ikan hias. Untuk video kali ini judulnya adalah tutorial cara jitu mengobati ikan yang sakit masa se-akuarium. Walaupun sudah dilakukan prosedur cara memperlakukan ikan hias mulai dari awal pembelian sampai aksesoris di dalam akuarium yang saya sediakan supaya ikan-ikannya sehat dan tumbuh optimal. Tetapi secara tidak terduga ada saja kejadian yang tidak diinginkan, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Seperti airnya kena virus penyakit, sehingga ikannya mati satu persatu. Seperti yang barusan saya alami. Sekarang penggemar ikan hias, jangan bingung dan panik. Lakukanlah seperti yang saya lakukan, yaitu pengobatan yang jitu untuk mengembalikan ikan-ikan yang diambang kematian. Ini liputan selengkapnya. Rupanya di akuarium ini ikan-ikannya sepertinya tidak sehat, terlihat lesu, tidak bergerak lincah seperti biasanya. Ini tanda-tanda ada penyakit yang biasa ada pada ikan koki. Nah, ini harus dilakukan pencegahan sejak dini supaya ikannya tidak mati satu persatu. Jadi sebagai penggemar atau penghobi ikan hias harus mengetahui keadaan ikan-ikannya. Terlihat di sini ikannya tidak lincah seperti biasanya. Ini kemungkinan ada sesuatu yang tidak beres dalam airnya, dan akan saya lakukan pengobatan supaya ikannya terselamatkan, tidak mati. Yang pertama, saya akan membuang air yang ada di sini sebagian dan disisakan kurang lebih seperempatnya. Jadi saya akan menyedot atau membuang air yang ada di akuarium ini, disisakan kurang lebih seperempatnya. Ini terlihat dari adanya dua ikan yang mati di akuarium ini, berarti air ini sudah tidak sehat, sudah ada bakteri atau virus. Langkah selanjutnya, setelah airnya dibuang, maka diberi garam korosok. Garam seperti ini, garam ikan, yang disebut juga dengan garam korosok. Kita taburkan di beberapa sudut seperti ini. Setiap pojok diberikan garam korosok ini. Ini untuk mematikan virus yang ada di air ini. Dan sementara filternya saya matikan dulu supaya airnya bisa bekerja dengan maksimal. Setelah diberikan garam ikan, maka selanjutnya diberikan obat kuning yang namanya Elbayu.
Ini harus dicairkan dulu supaya larutannya tercampur dengan sempurna. Seperti ini. Lalu diberi air, diaduk, dikocok, dan langsung disebarkan larutan kuning atau El Bayu ini ke dalam akuarium yang sudah diberi garam ikan tadi. Nah, ini cara pencegahan yang biasa saya lakukan manakala didapatkan akuarium yang airnya tidak sehat karena ada virus atau bakteri lain yang menyebabkan ikan-ikan ini mati. Selanjutnya filter akan dinyalakan lagi, tetapi dakronnya dibuang atau dipindahkan dulu supaya si ikannya mendapatkan penggantian oksigen dari filter ini. Filternya akan saya nyalakan lagi. Biarkan ikan-ikan ini direndam di air yang mengandung garam ikan dan di dalam obat El Bayu. Kurang lebih selama 3 hari ikan ini dipuasakan, tidak diberi makan supaya airnya tidak berbau. Setelah diberi garam ikan dan obat kuning El Bayu, langkah terakhir adalah diberi heater atau pemanas air dan dipasang pada 30 derajat Celcius. Prosedur inilah yang biasa saya lakukan ketika ada musibah atau ikannya mati. Jika tidak ditangani dengan serius, maka satu persatu si ikannya akan mati sampai habis semua dalam satu akuarium. Timbulnya busa atau buih air ini, hal ini menandakan sudah terjadi reaksi antara garam ikan dan obat El Bayu. Dan hal ini dianggap sesuatu yang wajar yang terjadi dalam proses pengobatan. Biasanya ikan yang hidup dalam pengobatan selama 3 hari, maka ikan-ikannya akan sembuh dan mempunyai kekebalan tubuh yang sangat baik dan akan sehat terus selamanya. Jarang terjadi sakit lagi. Ini keadaan 1 hari setelah pengobatan. Terlihat ikannya masih diam, tetapi ikan yang mati sudah berkurang. Kemarin ada tambahan 2 ekor ikan mutiara yang mati, dan hari ini tidak menunjukkan kematian 1 ekor pun. Kalau dirasa masih kurang, maka hari pertama ini boleh ditambahkan lagi garam ikannya supaya obatnya agak pekat. Nah, ini taburkan saja seperti ini. Ditambahkan 2 sendok saja karena terlihat ikannya masih cukup kuat, supaya proses pengobatannya berlangsung dengan optimal. Juga boleh ditambahkan sedikit lagi obat kuningnya El Bayu. Seperti ini, boleh tambahkan lagi El Bayunya sedikit saja. Nah, ini akan saya larutkan. Ini akan saya larutkan El Bayunya dan akan disebar
di seluruh permukaan air akuarium ini. Dirasa ini cukup, tidak usah ditambah lagi untuk esok hari, karena ini sepertinya sudah pekat lautannya. Mudah-mudahan 2 hari ke depan keadaan ikan ini bisa kembali normal, tidak sakit lagi, dan hidup dengan sehat. Ini penampakan di hari kedua setelah pengobatan. Terlihat airnya agak keruh, sedikit kotor, tetapi ikannya sudah nampak sehat seperti sedia kala. Hal ini berarti pengobatannya berhasil. Jadi airnya akan saya filter atau saring kembali dengan cara meletakkan dakron baru yang sudah dibasahi ke dalam keranjang. Jadi untuk memfilter air akuarium ini, saya memanfaatkan dakron bekas yang masih bersih seperti ini. Nah, terlihat sudah berfungsi dakronnya. Sekarang saya akan mengukur pH dan suhu air yang ada di akuarium ini. Ini 26,3 suhu ruangan. Coba akan saya masukkan ke larutan obat ini. Yang terukur pertama kali adalah ppm-nya, yaitu 2100-an, dan suhu airnya bertambah menjadi 27 derajat Celcius. 28,5 sekarang suhu airnya. Saya pasang heater di suhu 30 derajat. Nah, sekarang sudah 29,3 suhu airnya. Jadi dalam pengobatan ini airnya harus hangat supaya bakterinya atau virus yang ada di air ini bisa mati. Nah, sekarang suhunya 30,5. Berarti suhu air yang ada di dalam akuarium ini hangat, yang menyebabkan si ikannya cepat sembuh. Nah, ternyata benar suhunya 30 derajat. Berarti cocok heater yang saya pasang 30 derajat dan air yang terjadi di dalam akuarium ini. Dan ppm-nya sekitar 1700-an, tidak jadi masalah. Terlihat ikan-ikannya sudah sehat kembali dengan pengobatan menggunakan L-Bayu dan garam ikan. Rupanya pengobatan ini berhasil. Ikannya sudah tidak ada yang mati lagi. Total ikan yang mati pada saat pertama kali terlihat ada gejala bahwa airnya terkena virus sampai sembuh, ada 5 ekor ikan mutiara yang mati. Walaupun hanya 5 ekor ikan yang mati, itu suatu yang wajar. Biasanya akan membawa korban lebih banyak lagi. Bahkan bisa dalam satu akuarium ini ikannya mati semua. Hal itu pernah saya alami pada waktu awal-awal
memelihara ikan hias karena saya tidak tahu cara pengobatan yang baik. Nah, sekarang dengan bertambahnya pengalaman, inilah yang terjadi. Hanya 5 ekor saja yang menjadi korban. Karena saya sudah tahu cara menangani ikan yang sakit. Semoga pengalaman saya ini bisa dicontoh oleh penggemar ikan hias. Jadilah dokter untuk diri sendiri, untuk ikan hias sendiri, supaya tidak banyak korban. Selanjutnya, saya akan mengukur pH yang ada di dalam air larutan ini. Ini 7,66 pH awal. Coba saya akan melihat pH yang ada di dalam akuarium ini. Menunjukkan ini pH-nya 8 lebih. Hal ini karena saya memberikan obat Elbayu walaupun ada garam. Rupanya Elbayu ini bersifat basah sehingga airnya lebih dari 7. Sekarang hari ketiga pengobatan. Terlihat ikan-ikannya sudah sehat, dan dari hari kedua kemarin pun ikannya sudah tidak ada yang mati lagi. Ini berarti pengobatannya berhasil. Untuk pemberian makan sudah boleh dilakukan, tapi porsinya masih sedikit saja. Nah, jadi sekarang di hari ketiga akan saya coba beri makan cacing lagi, karena kasihan ikannya sudah berpuasa selama 3 hari. Tuh terlihat ikan-ikannya bernafsu sekali menyantap cacing. Nah, inilah kenikmatan seorang penghobi ikan atau pemelihara ikan, melihat diberi makan langsung disantap seperti ini. Berarti ikannya sudah sehat kembali. Untuk selanjutnya, pemberian air boleh dilakukan, tetapi heaternya harus dimatikan dulu sekarang pagi hari, dan baru boleh dikasih air tambahan pada sore hari supaya suhu airnya turun dan tidak terlalu beda dengan air barunya. Hari sudah menjelang sore dan pemanas atau heater tetap saya cabut. Sekarang waktunya untuk mengisi air bersih ke dalam akuarium ini. Sebelum air bersihnya dimasukkan ke dalam akuarium, saya akan mencoba mengecek dulu berapa derajat Celcius suhu air yang akan dimasukkan ke dalam akuarium ini. (28,5) yaitu suhu ruangan. Saya ambil sampel air ledeng yang ada di dalam toren, sedang diukur suhunya. Nah, ternyata suhu airnya 27 derajat Celcius. Sekarang saya akan mencoba suhu air yang berada di dalam akuarium. Apakah perbedaannya besar atau sedikit? Nah, coba sekarang saya akan mencoba suhu air yang ada di dalam akuarium ini dengan ppm-nya sekitar 2200 ppm, part per million, dan suhunya
masih tetap 27, belum bergerak. Nah sekarang 28,5. Ternyata suhu airnya sama dengan suhu ruangan, yaitu 28,5 derajat Celcius. Perbedaan hanya 1,5 derajat Celcius. Boleh saja. Sekarang saya akan tambahkan air bersih ini ke dalam akuarium. Air bersihnya sudah saya tambahkan ke dalam akuarium ini dengan perbedaan suhu 1,5 derajat Celcius. Tidak jadi masalah. Hal ini penting sekali dilakukan, pengecekan suhu, agar si ikannya tidak stres mendapatkan air yang baru. Dan inilah yang biasa saya lakukan untuk pengobatan ikan yang sakit, supaya ikannya sehat terus selamanya. Keran leadernya sudah saya matikan. Nah sekarang heaternya harus dipasang kembali supaya mendapatkan air yang hangat. Karena ini masih dalam pengobatan, harus mempunyai air yang hangat supaya virusnya atau bakteri yang merugikannya akan mati kembali. Dengan air hangat biasanya virus atau bakteri yang tidak menguntungkan akan mati. Dan ini harus dilakukan sampai level yang diinginkan, kurang lebih 3 kali pengisian, dan pemasukan atau pemberian heater dilakukan sampai seminggu kemudian. Setelah itu dicabut untuk selamanya dan dibiasakan dengan suhu yang ada di lingkungan. Ini keadaan hari ke-6 setelah pengobatan, dan airnya sudah normal kembali sesuai dengan level yang saya inginkan, dengan 3 kali penambahan air. Sekarang terlihat ikan-ikannya sehat kembali seperti semula dan sudah dikasih cacing secara full supaya keadaannya normal kembali. Inilah pengalaman yang sangat berharga yang saya bagikan ke sobat semua pencinta ikan hias, manakala mendapatkan ikan-ikannya sakit, dan cara pengobatannya seperti saya lakukan seperti ini. Ikannya jadi sehat kembali, dan mudah-mudahan sobat semua tidak kehilangan ikan-ikan kesayangannya akibat mati massal se-akuarium. Dengan telah diperlihatkannya cara pengobatan untuk menghadapi ikan hias yang sakit, maka video ini pun saya cukupkan sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.